Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 15 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah menghukum dan Allah merangkul. Allah menghukum dan Allah merangkul. Firman Tuhan terambil dalam Yehezkiel 17 ayat 20-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan aku mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang Allah yang menghukum namun juga Allah yang merangkul. Dan apa yang terjadi pada bangsa Israel menjadi pelajaran hidup buat kami semua, untuk kami terus taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Allah yang menghukum dan Allah yang merangkul. Kalau secara garis besar, kalau kita memahami firman Tuhan, di dalam perjanjian lama lebih banyak tentang hukuman-hukuman Allah dan juga pertolongan-pertolongan Allah yang sangat luar biasa. Sementara di dalam perjanjian baru sebagai bagian daripada anugerah kasih setia Tuhan, lebih banyak berbicara tentang pengampunan, pertolongan, kasih setia, penyertaan dan kebaikan serta mujizat-mujizat Allah yang terjadi. Kalau secara gabungan menyeluruh seluruh kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di sini berbicara tentang Allah yang menghukum namun juga Allah yang merangkul dan Allah yang mengasihi. Sewaktu kita baca di dalam Yehezkiel 17, di sini berbicara tentang ketidaksetiaan Raja Zedekia. Apa yang dikatakan? Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana ia akan berperkara. Aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, yang terluput akan dihamburkan ke semua penjuru angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita melihat semua peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, termasuk dalam catatan kitab Yehezkiel, di sini berbicara tentang Zedekia yang tidak setia dan taat kepada Tuhan. Kita pun juga mengingat satu raja yang bernama Raja Hizkia. Sewaktu dia mengalami sakit parah, yaitu bisul di sekujur tubuhnya yang hampir mematikan dia, dan Tuhan menyembuhkan. Kemudian apa yang terjadi? Hizkia menjadi sangat sombong dan lupa berterima kasih setelah mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Sewaktu kita menggambarkan dan merefleksikan kondisi ini dengan diri kita, sewaktu kita mengalami kemenangan, sewaktu kita mendapatkan semua hal, lalu kita menjadi sombong, kita menjadi berubah setia, kita tidak lagi menyembah Allah, kita menyembah hal-hal lain. Kita menempatkan Tuhan tidak lagi sebagai yang paling utama, tapi mungkin diri kita yang teratas, mungkin materi yang teratas, mungkin jabatan dan pencapaian yang kita miliki sebagai yang teratas. Ada saatnya Tuhan menghukum kita, sebagaimana dalam catatan Yehezkiel. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, menangkap diri kita dan dirimu. Dan perangkapku itu ia akan terjebak. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa sewaktu Tuhan akan menolong kita, terlepas daripada perangkap dan jebakan hal-hal yang buruk, maka kekuatan Tuhan itu akan menolong kita, terlepas dari berbagai macam perangkap, terlepas dari berbagai macam hal-hal buruk. Tetapi sewaktu kita menjadi sombong dan kita melupakan Tuhan, dan kita merasa Tuhan itu tidak ada artinya untuk hidup saya, maka Tuhan pun akan menangkap engkau, memperangkap engkau, dan seluruh kekuasaan apa yang engkau miliki itu bisa diruntuhkan oleh Tuhan di dalam waktu sesaat. Betapa luar biasanya sewaktu kita memahami bagian-bagian ini. Sewaktu kita melihat bahwa Allah mengasihi, sewaktu kita merasakan kasih Tuhan, maka jangan berubah setia, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, jangan menyombongkan diri. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, dan ingatlah kita hanya sebagai orang-orang kecil yang diberkati oleh Allah. Sewaktu kita menjaga hati kita dengan baik, kesetiaan dengan baik, rasa rendah, sikap rasa syukur dengan baik,
Sikap sebagai orang yang kita ini hanyalah sebagai rumput yang pagi tumbuh kemudian sore lisut dan layu. Hati yang seperti demikian yang terjaga, maka Tuhan akan menyatakan segala kebaikan-kebaikannya. Namun suatu kita bertindak berlawanan, bertindak tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka kesombongan kita itu kita akan diperangkap oleh Allah seperti burung yang tertangkap dalam perangkap. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Seluruh tentara yang kita miliki yang menjadi gambaran tentang kehebatan-kehebatan yang kita miliki, dalam waktu sesaat dikatakan itu akan dihempaskan ke seluruh penjuru angin. Tidak ada yang tersisa sewaktu Tuhan mau mengambil apapun yang ada pada diri kita di dalam waktu sekejap. Sehingga menjaga hati adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Jangan seperti Hizkia waktu diserang oleh Raja Asyur. Dia merasa kecil, dia begitu rendah hati, dia merasa tidak berdaya, dan dia merasakan kekuatan Tuhanlah yang menolong. Namun setelah kemudian disembuhkan, diberkati oleh Tuhan, diberikan semua yang baik, kemudian Hizkia menjadi pribadi yang sombong luar biasa. Kesombongan itu sangat rentan tatkala kita mendapatkan kelebihan-kelebihan, kemampuan-kemampuan. Kita mengalami berbagai macam kemajuan, kita melupakan Tuhan yang memberkati kita. Sikap yang seperti demikian sahabat seperjalanan hendaknya dijauhkan daripada diri kita masing-masing. Biarlah kita terus merasa, bukan hanya merasa, karena faktanya kita ini orang kecil, karena faktanya kita tidak punya daya apa-apa, karena faktanya tidak ada hal yang bisa kita sombongkan kalau Tuhan tidak memberkati kita, kalau Tuhan tidak mengizinkan kita, kalau Tuhan tidak menolong kita, dan kalau Tuhan tidak melimpahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan siapa-siapa dan juga kita bukan apa-apa. Mari sahabat seperjalanan, hati yang seperti demikianlah yang harus kita miliki agar kita senantiasa mendapatkan pelukan-pelukan Allah dan bukan hukuman Tuhan. Allah menghukum itu untuk mengingatkan kita supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tetap menempatkan pribadi Allah sebagai pribadi yang mulia, agung dan tinggi ditempatkan dalam hidup kita. Dan dari mulut kita, dari hati kita, dari pikiran kita, hanya kemuliaan dan puji-pujian, sembah sujud kita setiap sahabat seperjalanan kepada Allah dalam hidup. Sewaktu kita menjaga sikap yang seperti demikian, maka sahabat seperjalanan akan menjadi orang yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan. Jangan menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan hanya di waktu kita mengalami sakit, di waktu kita terpuruk, di waktu kita jatuh miskin, di waktu kita diperhadapkan kepada serbuan-serbuan problem dan masalah. Namun setelah semuanya hilang, kita dimajukan, kita kemudian mengalami kesuksesan, kita diposisikan di posisi tertinggi, lalu kita lupa, berhati-hati bahwa Allah tidak hanya merangkul, tetapi Allah juga bisa menghukum kita dan menjatuhkan kita sebawah-bawahnya karena kita sudah tidak taat kepada Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, jaga hatimu, ingatlah Allah tidak hanya merangkul, namun juga Tuhan bisa menghukum kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang di dalam permohonan doa yang sedang diharapkan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingatlah, Allah tidak hanya merangkul dan mengasihi, namun Allah pun bisa menghukum kita kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan meninggikan Dia dalam hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.